Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini pertemuan kita, hari ini rekaman pertemuan kita yang ke-12 ya. Yang ke-12 ini saya akan bahas tentang relasi tabel ya. Relasi tabel ini sebelumnya sudah pernah dibahas teorinya pada pertemuan kedua sampai ketiga kalau nggak salah ya, dibahas sama Pak Deddy. Nah, pada pertemuan hari ini, saya ingin, kita coba, mempraktekkan gitu ya, relasi tabel, menggunakan SQL Yoke ya. Oke, ini sedikit, sedikit refresh saja materi-materi yang di pertemuan 2 dan pertemuan 3 ini tentang, relational basis data ini ya, teorinya. Jadi suatu model basis data yang menggunakan 2 tabel 2 dimensi, yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data ya. Oke, bentuknya, eee, seperti ini, salah satunya keterhubungan antar data, karena boleh jadi nanti antar satu tabel dengan tabel yang lain itu saling, berhubungan ya. Entah itu misalkan, eee, tabel yang bawah ini mempunyai primary key dan di sininya, ada primary key-nya ada di tabel yang lainnya gitu ya. Jadi akan ada relasional antar, data di masing-masing tabel. Kayak seperti ini ya teman-teman ya, kalau kalau Anda lihat di atas ini adalah, tabel mahasiswa, di sini tabel mata kuliah, di sini tabel nilai. Pada tabel, mata kuliah ini, dia ngambilnya dari mana kode mata kuliahnya? Kode mata kuliahnya dari, tabel ini ya teman-teman ya. Kemudian, eee, nama mahasiswanya, oh ini nilainya ya. Nah ini saling terhubung nih, jadi kode mata kuliah diambil dari sini gitu ya, kemudian, NPM-nya diambil dari sini. Jadi NPM-nya diambil dari sini, kemudian kode mata kuliah dari sini. Nanti keluar, digabungkan antara NPM dan, kode mata kuliah, keluar sebuah nilai, ya teman-teman ya. Oke, ini komponen penyusun database relasional ya. Ada relasi, atribut, tupel, domain, ini saya udah nggak perlu jelasin lagi ya. Ya istilah-istilah dalam, tabel. Harusnya Anda sudah memahami ya. Di dalam tabel juga ada super key, ada candidate key ya, ada primary key, ada alternate key, ada foreign key ya. Nah ini, yang mana primary key? Ya ini, alternate key-nya ini, candidate key-nya ini. Nah ini, degree-nya, ada unary, ada binary, ada ternary ya. Oke. Ini relational integrity rules ya. Ini bahasa pada model data relasional ya. Ada yang, query formal ya, ada juga yang, prosedural ya. Oke, ini komponen IR diagram, entitas ya. Kemudian ada atribut. Atributnya, bisa, entitas dari sebuah tabel ya. Jenis-jenis atribut ya ada key atribut, ada atribut sederhana, ada atribut berharga banyak ya atau multi value atribut. Nah ini modelnya seperti ini, karena satu pegawai itu bisa jadi dia punya data apa tanggal lahir, gelar gitu ya, NIP, nama dan segala macam. Jadi atribut key-nya adalah NIP, tanggal lahir dan namanya itu adalah atribut simple. Kalau gelar itu merupakan atribut, multi value. Ini, mayoritas sudah ada di pertemuan
kedua atau pertemuan ketiga nih ya. Nah, hubungannya relasinya antar satu tabel ke tabel yang lain bisa one to one ya, bisa one to many, bisa many to one ya, atau bisa many to many. Digambarkan seperti ini ya, banding satu ya, atau one to many, satu banding n, atau satu banding m, atau juga satu banding tahingga ya. Kemudian ada many to one, bisa M atau N notasinya, atau bisa tahingga banding satu, tahingga banding satu gitu ya. Kemudian many to many lambangkan boleh notasi M atau N gitu ya, atau mungkin notasi many to many. Ini mapping cardinality. Jadi one to one itu baris pertama pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu basis data. Pada tabel kedua, ini one to many, jadi satu ke banyak gitu ya. Many to one banyak ke satu, atau many to many banyak ke banyak gitu. Contohnya seperti ini ya. Ini one to one. Ya one to one. Kemudian ini one to many. Jadi satu A1 bisa terhubung ke lebih dari satu B ya, bisa B1, B2, atau bisa B1 sampai B5 gitu ya. Atau many to many. Kemudian many to one ya. Jadi banyak itu A1, A2 kehubung ke B1, atau A1, A2, A3 ke B1 bisa juga. Atau many to many ya. Jadi A1, A2 bisa ke B1, dan B1, B2 bisa ke A2, seperti itu. Many to many. Ini mapping cardinality. Dan ini ada rektor. Nah, rektor itu punya apa? Punya ID rektor, punya nama, punya email. Dia memimpin sebuah universitas. Universitas punya apa? Punya ID university. Kemudian punya alamat juga ya, ada alamatnya. Atau many to many ya, jadi antara konsumen dan pesanan. Konsumen itu punya apa? Punya ID konsumen, punya nama, punya alamat. Dia melakukan apa? Pesanan. Pesanannya satu konsumen bisa banyak nggak? Bisa. Kalau kebalikannya one to many bisa nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Satu barang yang mesen banyak gitu. Ya kalau kuantitinya satu, misalkan rada sulit juga ya kalau pesanan satu dipesan sama orang banyak. Kalau barang satu mungkin konsumen satu gitu ya. Atau many to many ya. Ada pesanan, ada barang ya. Jadi pesanan itu punya apa? Punya banyak barang. Barangnya di banyak pesanan barangnya nggak cuma satu ya. Gitu. Atau kebalikannya barang ke pesanan ya. Ada ID pesanan, ada tanggal pesanan ya. Kemudian di sini ada ID barang, nama barang, harga barang. Mempunyainya di sini ada ID pesanan, ID barang, jumlah pesanan, kemudian sama total harga. Oke, kita masuk ke SQL Yoke-nya ya. Teman-teman diaktifkan dulu examnya. Kemudian Anda aktifkan juga SQL Yoke-nya ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah ini udah saya ringkas-ringkas ya, teman-teman ya. Kamu tambahkan ya status aktif pada tabel buku ya. Jadi status aktif pada tabel buku. Kita buka dulu tabelnya. Nah, ini tabel buku. Kemudian kita alter. Ya, sini ya. Anda tambahkan di sini, tulisin aja, diklik di sini, kemudian tulisin status aktif, kemudian tipe datanya E6, kemudian Anda masukkan variabelnya. Variabelnya 1 ke 0 gitu ya. Contohnya gini. Status. Oke, ini E6. Nah, ini nanti akan Anda diminta isi value-nya ya. Kalau Anda isi value-nya ini, upayakan duluin yang angka 1 ya teman-teman ya. Jadi default-nya dia 1 gitu. Add 1, kemudian add 0.
add lagi, oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau Anda dulukan angka 0, yang terjadi apa nanti kalau Anda dulukan angka 0? Nanti default-nya akan 0 gitu ya. Kalau default-nya 0, begitu dia muncul di tabel, dia akan keluar angka 0. Contohnya gimana? Contohnya gini ya. Kita query, oke. Nah ini status aktifnya angka 0 nih, teman-teman. Kenapa? Karena duluannya angka 0. Kalau Anda duluan angka 1, dia status aktifnya, begitu di query dia angka 1. Oke. Saya revert dulu. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau berhubungan dengan status yang di sini. Kemudian Anda set di status aktifnya itu not null ya. Kalau saya delete gimana sih? Nah ini ya. Kalau kejadiannya kayak gini, Anda bisa juga replace gini. Kemudian Anda oke, gitu ya. Kemudian Anda save. Oke. Kemudian Anda cek query di sini. Nah ini begini. Ini kalau Anda balikan, oke. Anda save. Alter. Buang aja. Oh, oke. Ini nggak berubah ya. Dulu berarti nih waktu awal saya set itu dia di set angka 0. Jadi keluar 0. Jadi teman-teman kalau mau set pakai status aktif 1 ya logiknya. Oke, Anda sudah memasukkan ini status aktifnya. Kemudian yang Anda lakukan berikutnya adalah status aktif dari tabel buku ya. Oke, ini tadi tabel buku. Oh, bukan tabel buku nih, sorry. Judulnya belum diganti. Status aktif dari tabel member. Member itu anggota ya, teman-teman. Jadi di tabelnya sini Anda klik kanan ya, klik kanan. Kemudian Anda tekan alter. Ya, di sini member, kemudian Anda masukkan di sini. Ya, sama kayak tadi, tulis status aktif N6 1 sama 0 ya. Table member. Copy. Paste. Member. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya Anda create table peminjaman ya, create table peminjaman. Jadi di sini ya. Di database perpustakaan Anda klik sini, kemudian Anda create table ya. Ya table gini, kemudian Anda Anda kasih nama table peminjaman. Table peminjam. Oke. Udah masukin table peminjaman, berikutnya nanti Anda isikan nih ID peminjaman, ID buku, ID member ya, ID librarian ya, jumlah pinjaman, status aktif. Jadi kalau ID peminjaman itu tipe datanya integer ya, kemudian lengthnya itu Anda kasih 11 saja, kemudian nih masuk primary key yang paling atas, not null, kemudian yang kedua ada ID buku,
integer juga 11, not null, kemudian ID member ya. Sudah buat nih, pivot ya. Oke, ini ID peminjamannya. Open table, sorry. Nah ya, alter table. Ini close dulu. Oke, Anda buat ini, ID buku, ID member ya, ID librarian. Librarian itu penjaga perpustakaan ya. Anda bisa pakai ID librarian atau ID karyawan. Sesuai kalau kemarin tugasnya wait, biar menyesuaikan nanti Anda soalnya di tugas diminta melakukan hal yang sama ya. Oh, di karyawan ya, teman-teman ya. Karyawan itu adalah librarian, bisa itu librarian karyawan. Ya. Jadi ini ID pinjaman, kemudian tabel buku, tabel librarian, member ya. Ini member sama, ini librarian. Oh, ada dua dia. Ada karyawan, ada librarian. Kalian pakai yang librarian aja, teman-teman ya. Librarian itu penjaga perpustakaan. Karyawan itu bebas antar ya. Oke. Kemudian Anda masukkan jumlah peminjaman ya, integer. Karena kita paling banyak orang minjem buku mungkin 10 ya atau 99, nggak mungkin dibaca semuanya ya. Paling di bawah 10 lah. Ya nggak apa-apa lah, kita kasih 2 digit aja. Kemudian status aktifnya 1 sama 0 ya. Kemudian udah selesai, udah kamu create semuanya, jangan lupa di save ya teman-teman ya. Oke, udah. Udah create table peminjaman, kemudian Anda create table pengembalian. Caranya sama, teman-teman. Table pengembalian, ini klik kanan ya. Sorry, di sini klik kanan, Anda klik kanan, kemudian Anda klik create, kemudian table. Ini ya. Nanti ditulis nih table pengembalian ya. Kalau di tugas Anda table TBL XX inisial Anda, kemudian pengembalian ya. Udah ada pengembalian nih. Oke, ini pengembalian. Anda isi ID pengembalian sebagai primary key-nya, ya, ID primary key-nya. Kemudian tipe datanya integer, yang lainnya juga sama 11. ID peminjaman juga sama, ID librarian juga sama. Jumlah pengembalian juga sama ya, digitnya 2, status aktifnya 1 dan 0. Oke. Udah. Oke. Saya melihat ininya, tabelnya. Tabel peminjaman. Sorry. Oke. Ini teman-teman ya. Kalau Anda dari pertama ngesetnya itu 1 gitu ya, maka status aktif yang muncul default pertama kalinya adalah 1. Tapi kalau Anda pertama kalinya ngesetnya 0 gitu ya, maka yang muncul adalah 0. Jadi terserah Anda mau munculin yang mana. Cuma Anda harus paham dengan kode itu ya. 1 adalah data yang real, 0 itu data yang disimpan gitu ya. Oke. Oke, ini sudah selesai Anda create table pengembalian, kemudian Anda add stok buku ya. Stok buku itu di mana? Stok buku itu di tabel buku ya. Tabel buku. Nah, ini ya. Tabel buku saya udah buka tadi. Nah, ini.
Anda tambahin stok buku sama status aktif, ya. Stok bukunya berapa? Stok bukunya tipe datanya integer, kemudian length-nya 4 aja ya. Asumsi kita di perpustakaan tersebut ada buku 9.999 ya, nggak lebih dari itu ya. Kemudian status aktifnya ada masukkan 1 atau 0. Kalau udah selesai jangan lupa di save ya. Kalau Anda nggak save maka datanya nggak kesimpan ya. Kemudian udah jadi masukkan setting foreign key dari tabel pemilih. Nah, ini teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah mengaktifkan SQL profesionalnya atau enterprise atau ultimate, Anda bisa menggunakan fitur dari scheme ya, new scheme designer ya. Tapi kalau Anda nggak mengaktifkan, maka akan muncul notifikasi ini. Gitu ya. The feature is available in enterprise or ultimate version of SQL Yoke. Jadi kita disuruh beli sebenarnya teman-teman ya. Terus nggak bisa dong prakteknya. Bisa teman-teman, jangan khawatir. Ya. Anda bisa masuk ke tabel ini ya. Anda masuk ke tabel peminjaman. Ya, saya close dulu aja. Ini kan tabel peminjaman. Anda klik kanan, kemudian Anda alter. Oke. Di alter, kemudian Anda klik foreign key. Aslinya ini kosong, teman-teman. Foreign key-nya kosong. Teman-teman nanti isi sendiri ya. Ini yang menghubungkan antara tabel peminjaman dengan tabel-tabel yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan ID buku. Di tabel peminjaman itu kan ada ID buku. Kolom ya. Ini ada ID buku ya. Maka ID bukunya ini refer kemana? Refernya harusnya ke tabel buku. Karena apa? Karena di sana ada ID buku, ya enggak? Oke, ini kita buka sini ya. Alter. Oke, ini kan ada ID buku nih sebagai primary key-nya di sini ya. Maka ID buku yang ada di tabel peminjaman, ya, ID buku yang ada di tabel peminjaman dia reverse-nya ke ID buku yang ada di tabel buku. Dia ngikutin ya, teman-teman ya. Oke, kemudian ini foreign key ya. Nanti kamu isi di sini. Ini hasilnya kosong seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian Anda klik aja di sini. Nah, ini tinggal Anda pilih aja ID buku misalkan. ID buku ya. Oke. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian Anda kasih nama. Nah, kasih nama ini jangan sampai sama ya teman-teman ya. Boleh jadi nanti dalam menghubungkan satu table ke table yang lain, Anda punya constraint name yang sama ya. Jadi jangan sampai sama. Boleh aja nanti Anda kasih nama tag ID buku peminjaman, tag ID member peminjaman ya, atau tag ID librarian peminjaman. Ini nggak masalah. Kemudian udah keluar gini kasih nama ya, tag buku peminjaman. Oke, udah. Kemudian reference table-nya apa ya? Reference table-nya apa tadi? Table buku ya enggak? Ada di sini ya, table buku. Masukin di sini. Klik di sini, table buku. Oke. Kemudian ini juga ID buku. Nah, on update-nya apa? On update-nya kita kasih cascade aja, ngikutin. Jadi setiap perubahan itu dia akan ngikutin nanti. Ya, ngikutin primary key-nya ya. Kemudian kalau delete kita no action aja. Jadi kalau ada delete di primary key-nya kita no action. Kemudian Anda create yang sama seperti ini, ID librarian juga sama ya, ambil ID librarian. Gitu.
Kemudian isi juga di sini apa? ID librarian dari table librarian. Oke. Kemudian udah jadi, nih jangan lupa kasih nama. Kemudian di cascade, no action. Oke, oh teman-teman saya lupa sampaikan ya. Begitu Anda buka di sini ya, Anda alter misalkan di sini, foreign key. Nah, oh nggak kelihatan ya. Table ini aja deh. Alter gitu ya. Foreign key. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Anda bisa pilih DB perpustakaan atau database perpus. Nanti kalau ada relasinya ke database yang lain, bisa juga teman-teman ya. Oke, peminjaman. Udah jadi semuanya sampai ke ID member. Kenapa? Karena di tabel peminjaman di dalamnya ada apa? Ada tabel, ada ID buku, ID member, sama ID librarian. Di mana ID buku ini ada di tabel buku. Kemudian ID member ini ada di mana? Ada di table member. Kemudian ID librarian ada di mana? Ada di table librarian. Gini. Jadi kalau Anda mau lihat, klik kanan, alter ya. Nah, ini kan ada ID karyawan gitu ya. Kemudian librarian atau karyawan ya. Oh, oke. Oke, kemudian jumlah peminjaman, ID librarian, kemudian jumlah peminjaman Anda udah share. Ini sampai di situ aja ya. Ini revert dulu aja. Nah, udah Anda isi tiga-tiganya, kemudian Anda jangan lupa Anda save ya. Kemudian berikutnya ya, ini peminjaman udah, kemudian Anda create tabel pengembalian. Caranya sama ya teman-teman ya. Caranya sama. Tabel pengembalian. Oke. Tabel pengembalian. Nah, ini kayak gini ya. Anda klik kanan di sini, kemudian Anda create new table ya. Kemudian create new table, nanti akan Anda isi ya table name-nya di sini. Table pengembalian, kalau ditugaskan table XX itu inisial nama Anda, kemudian pengembalian. Di mana table pengembalian itu ada apa? Ada ID pengembalian, kemudian ada ID peminjaman, ID librarian, jumlah pengembalian, sama status aktif. Di mana ID pengembalian itu ada di mana teman-teman? Ada di ID ini ID pengembalian punya ini ya. Oke. Oke ini oke, tinggal 10 menit lagi nih yang gratisan. ID pengembalian punyanya table pengembalian, ID peminjaman ini punyanya table peminjaman ya. Anda nanti reverse-nya kemari. Kemudian ID librarian ini punyanya table pengembalian. Anda isiin di sini ya, foreign key-nya ya. Tag ID peminjaman sama juga tag ID pengembalian. Ini sama kayak gini. Sama kayak tadi caranya, cascade no action ya. Kemudian selesai dari situ Anda save, jangan lupa ya. Nanti tampilannya kayak gini ya. SQL your community successfully ya. Begitu Anda save, kemudian Anda klik OK. Ya. Oke, begitu Anda lihat, kemudian Anda bisa di view ya. View. Nah, ini kayak gini. Isinya kosong seperti ini. Ini akan kita isikan nanti. Nanti di pertemuan ke-13 saya akan bahas kelanjutannya dari video ini ya, mengenai alter. Karena sampai di sini aja
kita belum bisa mengubah ya, data yang di sini. Jadi kalau kita klik di sini nih, ini tinggal kita pilih ya, seperti ini. Nanti pilihnya apa gitu ya. Tapi belum bisa mengurangi table buku dan segala macam karena belum ada trigger ya. Nanti di pertemuan ke-13 kita akan bahas perihal trigger. Oke, teman-teman itu aja pertemuan ke-12. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-13 perihal trigger ya dari kelanjutan materi ini. Tapi buat teman-teman yang sudah mengaktifkan SQL Yoke Professional atau Enterprise atau Ultimate, itu akan lebih gampang ya. Jadi new scheme di sini ya. Kemudian nanti tinggal drag and drop aja. Jadi ada table-nya, muncul table-nya kayak nah kayak gini ya. Nanti tinggal di drag-in aja. Ini silakan nih NPM-nya nih punya siapa? Kemudian di drag begini, ditaruh kemari. Ya. Tapi nanti munculnya kayak gimana sih? Munculnya kayak gini teman-teman. Foreign key. Munculnya foreign key ini ya, teman-teman ya. Nanti Anda tinggal isiin aja. Tapi kalau Anda yang belum mengaktifkan SQL profesional, enterprise dan ultimate karena memang harus bayar gitu ya. Bisa pakai cara saya. Jadi Anda alter dulu table pengembaliannya, nanti lari ke foreign key. Dari foreign key itu tinggal dihubung-hubungkan ya. Cuma nanti nggak dapat gambarnya sendiri gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-12 ini. Jangan lupa kerjakan tugas dan kuisnya ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.